Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Ridho Ramadan dengan NPM 2155211 366. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian dengan wawancara dan kuesioner yang telah saya lakukan. Berikut adalah daftar isi dari pembahasan kita kali ini, yaitu ada pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, hasil penelitian, dan kesimpulan dan saran. Selanjutnya, ada pendahuluan. Tujuan presentasi ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Personal Development yang diampu oleh Bapak Jack Febrian Rusdi, STMT. Selain itu, tujuan presentasi kali ini itu untuk memahami fenomena yang terjadi di lapangan dan masalah apa yang sering terjadi, eh, yang sering dialami oleh entitas. Manfaat dari pembahasan kita kali ini yaitu untuk memberikan saran atau solusi dari permasalahan yang dialami berdasarkan temuan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian saya yang dilakukan ini itu menggabungkan antara dua metode, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Nah, untuk metode penelitian kualitatif, eh, metode pengambilan datanya itu menggunakan wawancara. Sedangkan metode kuantitatif itu menggunakan metode pengambilan data dengan cara kuesioner. Wawancara itu sendiri adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, menurut Sugiono tahun 2017. Dan kuesioner masih menurut Sugiono tahun 2017 menyatakan bahwa kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan tertulis kepada responden. Selanjutnya adalah hasil penelitian yang telah dilakukan. Di sini terdapat contoh dari beberapa entitas seperti responden 1 sampai dengan 5 itu memiliki kesamaan. Itu terdapat mempunyai sistem yang sedang berjalan dan kendala yang sering dia hadapi. Contohnya pada responden yang ketiga, mereka sudah memiliki sistem yang terotomatisasi, yaitu menggunakan spreadsheet untuk data pelanggan. Sedangkan untuk kendalanya itu ada di administrasi manual yang memakan waktu. Selanjutnya, itu pembahasan. Nah, di pembahasan ini terdapat 4 pembahasan utama. Nomor 1, itu tantangan kekurangan SDM di era digital. Temuannya itu sebagian besar responden menghadapi kendala terkait keterbatasan kemampuan teknologi anggota mereka. Misalnya pada responden kelima, menghadapi tantangan dalam mengadopsi teknologi modern karena keterampilan digital anggotanya sangat terbatas. Analisis yang bisa digunakan dengan teori itu menggunakan teori Human Capital Theory and Digital Divide. Solusi yang bisa di Solusi yang sangat relevan berdasarkan teori itu adalah pelatihan internal dan pengembangan teknologi sederhana. Lalu pada poin pembahasan kedua itu optimalisasi media sosial untuk mendukung bisnis dan organisasi. Temuannya yaitu semua responden memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan Facebook sebagai alat penting untuk promosi, transparansi, dan interaksi. Platform media sosial tersebut yang paling dominan karena kemampuannya yang bisa menjangkau audiens lebih luas dengan biaya yang sangat rendah. Analisis yang bisa digunakan dengan teori itu menggunakan Diffusion of Innovation and Marketing 4.0. Pendekatan ini menekankan integrasi digital dalam pemasaran, termasuk penggunaan media sosial untuk membangun hubungan emosional dengan pelanggan. Solusi yang paling relevan untuk temuan ini itu penggunaan fitur interaktif
seperti polling pada Reels Instagram, dan pemanfaatan iklan digital, seperti responden nomor 3, itu mereka telah menggunakan Facebook Ads untuk memperluas jangka pasar yang sesuai dengan konsep performance marketing. Lalu pada pembahasan nomor 3, itu pengembangan teknologi sebagai solusi kekurangan SDM. Nah, temuannya itu sebagian besar responden berencana mengembangkan solusi berbasis teknologi seperti aplikasi internal pada responden satu, sistem informasi desa pada responden kelima, dan aplikasi pemesanan lokal di responden yang keempat. Analisis dengan teori itu bisa menggunakan resource-based view and lean IT. Prinsip ini menekankan efisiensi dalam pengembangan teknologi untuk mengurangi pemborosan dan memastikan bahwa sistem yang dibangun benar-benar memberikan nilai bagi pengguna. Solusi yang paling relevan yaitu bisa dilakukan dengan aplikasi internal yang terotomatisasi. Itu untuk membantu mengurangi beban manual akibat keterbatasan SDM, lalu dan sistem informasi sederhana yang real time, memberikan akses data secara real time yang relevan untuk meningkatkan efisiensi operasional seperti pada responden 4 dan responden yang kelima. Pada poin pembahasan terakhir yaitu nomor 4, integrasi pelatihan dan teknologi temuan. Nah, temuannya itu beberapa responden mengkombinasikan pelatihan internal dengan pengembangan teknologi. Misalnya pada responden 1, mereka melakukan pelatihan anggota baru untuk mempersiapkan adopsi aplikasi internal mereka. Teori yang bisa digunakan itu menggunakan teknologi acceptance model atau TAM dan LMS atau Learning Management System. Solusi yang paling relevan itu menggunakan program berbasis teknologi dan LMS. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Berdasarkan beberapa hasil dan temuan yang sudah dilakukan pada penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan yaitu kekurangan SDM di era digital sangat dapat diatasi melalui pelatihan berkelanjutan dan pengembangan teknologi sederhana. Media sosial seperti Instagram dan Facebook terbukti efektif untuk promosi, sementara aplikasi internal meningkatkan efisiensi operasional. Kombinasi pelatihan dan teknologi mendukung adopsi digital. Saran dari penelitian ini yaitu fokus pada pelatihan digital, optimalkan strategi media sosial berbasis data, kembangkan teknologi yang sesuai kebutuhan, dan jalin kemitraan dengan institusi pendidikan atau konsultan teknologi. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Bila ada kurang atau kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.